Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita yang terputus tadi. Tadi kita berhenti di soal nomor 5 karena tadi waktu azan maghrib mau dimulai persiapan untuk mau maghrib. Tadi kita berhenti di soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 tadi udah dijawab, yaitu 2,4,4 trimetil pentana. Kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, kita masih menentukan nama IUPAC. Nama IUPAC dari senyawa berikut gitu. Nah, di sini kita ketemukan yang namanya ada OH. Nah, OH berarti itu menandakan bahwa dia akan berakhiran ol karena dia termasuk dalam alkohol. Nah, cara menentukan jika ketemu nanti di soal tentang alkohol ini adalah teman-teman bisa menyelesaikannya, lihat rantai terpanjang dengan memperhatikan kedudukan dan posisi OH dalam nomor yang terkecil. Ini lihat, ini 1, kalau kita mulai dari sini 1, 2, 3, nomor 3 OH-nya 4, 5. Kalau kita mulai dari sini 1, 2, 3 juga. Kita mulai dari sini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tetap 3. OH-nya dalam keadaan nomor 3. Nah, sekarang kita lihat rantai terpanjang. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya masih dalam keadaan 5. Berarti kita kayak rantai lurus saja. Karena semuanya 5. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Selebihnya jadi apa? Selebihnya nanti menjadi cabang atau alkil. Nah, selebihnya jadi alkil. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya adalah kita dahulukan yang cabang atau alkil. Nah, di sini kedudukannya adalah nomor 2 alkil dan nomor 24 alkil, berarti 2,4 strip dimetil. Apalagi kedudukan alkoholnya di nomor 3 strip. Ini apa? Berapa? Ada 5 atom C dalam garis lurus, berarti penta. Karena kita membahas tentang alkohol yang akhirnya ol, berarti menjadi pentanol. Gitu cara menjawab soal nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nama IUPAC lagi yang ditanyakan, karena di part 1 ini kita akan dibahas tentang tata cara nama IUPAC. Nah, kita lihat. Nah, di sini kita ketemukan lagi adanya CH3 yang dikurung atau CH3 3 kali. Berarti di sini ada CH, di sini ada CH3, di sini juga ada CH3. Kita tuliskan CH3 CH3 dan ada CH3. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Coba kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak juga. Berarti rantai terpanjang berada di garis lurus. Berarti rantai terpanjangnya masih berada di garis lurus. Berada dia di garis lurus. Nah,
Gimana cara menjawab soalnya? Nah, kita kan tadi temukan rantai panjangnya ada tuh 7, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, tuh 7. 7. Nah, itu dia. 7. Oh iya, nanti jika ada terdengar suara itu lagi adik lagi buat prakarya. Jadi mohon maaf jika ada gangguan suara dari luar. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, berarti selebihnya jadi apa? Jadi alkil atau cabang. Nah, jadi alkil atau cabang. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya kita dahulukan. Kalau dia cabangnya ada 4, berarti namanya adalah ters atau ters butil atau tersier butil juga boleh sebutnya. Tersier butil, ters butil. Karena dalam apa? Dalam kimia atau chemistry itu kita bahasnya kalau ada 4 berarti itu adalah tersier butil. Oke. Kita lanjut. Berarti kita mulainya adalah dari mana yang lebih dekat cabang, lebih dekat cabangnya. Di nomor berapa paling kecil gitu maksudnya. Di sini ada 3, di sini ada 4. Berarti 3, aduh pusing banget. 3 mana dulu M daripada T, M berarti kan. Berarti 3 metil strip 4 strip tersier butil. Nah, rantai terpanjangnya ada tuh 7. 7 adalah hep. Ya, hep. Berarti heptana. Jadi 3 metil, 4 tersier butil, heptana. Oh, belum hapus. Nah, nanti sampai situ paham? Insya Allah paham ya. Bagi teman-teman yang kurang paham. Oke, kita hapus. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ke soal berikutnya itu adalah soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 masih kita menanyakan tentang tata nama IUPAC. Kita masih membahas tentang nama IUPAC sampai soal-soal berikutnya. Nah, kita lanjut. Nah, ini kita ketemu lagi yang namanya CH3 2 kali atau CH3 dalam kurung. Ini ke sini boleh, ke sini juga boleh. Berarti CH3. Di sini juga CH3. Oke. Itu sampai sini udah paham? Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, tata nama IUPAC-nya. Kita lihat lagi rantai terpanjang. Oke, kita lanjutkan lagi. Kehapus. Kecoret maksudnya. Oke, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi tadi di nama IUPAC.
kan pusing kan, pusing. Lupa kan di mana kiranya tadi karena ada suara-suara. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita mencari rantai terpanjang dari senyawa berikut. Nah, kita mulai dari sini. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga. Berarti kita pakai rantai terpanjangnya adalah itu yang lurus karena dia berjumlah 9. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Ada 9. Berarti kalau selebihnya jadi apa? Selebihnya menjadi alkil. Alkil yang bukan alkil yang berada. Berarti di luar angka itu merupakan menjadi bagian dari alkil. Mana saja? Berarti ini 1, aduh kan kebesaran. 2, 3. Nah, berarti ini menjadi alkil. Oke. Berarti bisa kita selesaikan, kita jawab penyelesaiannya. Nah, di sini di nomor 2 itu ada alkil metil, di nomor 3 juga ada alkil metil, cabang metil. Di bagian nomor 6 juga ada bagian cabang. Nah, CH3 ini membentuk sebuah isopropil. Nah, berarti mana dulu yang kita dahulukan gitu kan. Nah, mana dulu I daripada M? Tentu I, ya kan? Jadi kita tulis 6 strip isopropil strip 2,3 strip di metil karena dia ada 2, 9 dek 9 adalah dek berarti dekana karena di sini kita hanya membahas masalah tentang alkana. Berarti jawabannya adalah 6 isopropil 2,3 dimetil dekana. Kenapa dekana? Salah. Dekana itu 10 ya. Dekana 10. Bentar. Map at prop boot pen hex head. Oh. Non-deck. Oh iya non-deck. Maaf karena dia 9. Ini salah. Nonana. Iya, 1 map at prop boot pen hex head. Non-deck. Ya non-deck. Berarti tadi salah karena dia cuma 9. Nah, berarti 6 isopropil 2,3 dimetil nonana karena dia berjumlah 9. Pada UTS kemarin Trio jawabnya berapa ya? Trio lupa. Maaf lupa. Kelupaan. Jadi nggak ingat. Nah, berarti kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Berarti dapat sampai sini kan ada 6 isopropil 2,3 dimetil karena dia 9 berarti nonana. Dia berarti dia 9 nonana. Ya kan ada 9 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nonana ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Nah, di soal nomor 9 kembali ditanyakan tentang ya kembali itu kita komputernya kan ke sana terus. Nah, di sini cara antisipasi jika teman-teman menjawab soal ini nggak bingung, jangan dengan melihat bentuk yang
bentuk yang bentuk yang begitu banyak, jangan membuat teman-teman menjadi susah soalnya gimana nih, jangan seperti itu. Karena kalau kita berpikiran atau berperspektif seperti itu, soal dalam penjawaban soal, kalau misalnya kita perspektif susah, maka jawabannya juga susah. Kalau kita bilang mudah, ya pasti mudah gitu. Nah, yuk kita kembali lagi, itu ada sebuah iklan tadi sebentar. Kita kembali lagi ke soal. Nah, di sini dapatlah kita ketahuan mana rantai terpanjangnya nanti, karena di sini mulai panjang kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10. Nah, kalau di sini, kalau dimulai dari sini 1, 2, 3, itu berarti cabangnya dimulai dari nomor 3. Kalau kita mulai dari sini 1, 2, berarti cabangnya mulai dari 2. Berarti carilah rantai cabang yang terdekat gitu kan. Penomoran yang kecil, berarti dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sorry, 10 ya. Berarti selebihnya jadi apa? Selebihnya menjadi alkil, menjadi cabang. Nah, di sini ada cabang. Oh my god, sorry. Salah gitu. Berarti di sini akan menjadi cabang. Ini kan? Jadi cabang. Di sini juga cabang. Di sini juga cabang. Dan di sini juga cabang. Nah, berarti bagian yang sudah dilingkari dengan warna merah itu merupakan cabang. Nah, lihat cabang yang penomoran terkecil itu yang penomoran kita mulai dari angka yang terkecil gitu kan. Di sini ada metil, ada dimetil, di sini juga ada etil, di sini juga ada isopropil. Nah, awalannya adalah I, N, dan E. Mana kita dahulukan? Berarti kita dahulukan ada yang etil. Di 8 strip etil. Apa lagi? 8 strip etil. Nah, di sini ada me dan I. Berarti kita dahulukan adalah I, isopropil. Di nomor berapa isopropil? Di nomor 4. Isopropil strip. Berapa tadi? 4 ya? 4 isopropil. Terus, nah, di sini di nomor 6. Dan 2. Yang sisa adalah metilnya, sisa lagi. Berarti 2,6 di metil. Nah, karena dia ada 10, berarti dia adalah dekana. Karena 10 adalah dekana. Nah, ketika ujian kemarin, Rio menjawabnya 8 etil, 4 isopropil, 2, nah di sini tersalahnya. Rio jawabnya kalau nggak salah itu 2,5. Ya, kemarin Rio jawabnya 2,5. Sebenarnya kan 2,6 karena terburu-buru. Jadi terbuat 2,5. Nah, jawaban yang benar adalah sebenarnya kemarin tuh Trio udah mikir dia jawabannya 2,6. Tapi ketika nulis error main, jadi kayak ya buat 2,5 gitu kan, jawabannya adalah 2,6 seperti yang terjadi sekarang. 8 etil, 4 isopropil, 2,6 di metil, karena dia 10 adalah dekana. Begitu jawabannya. Paham kan teman-teman semua? Semoga paham. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 10. Nah, ketemu. Nah, ini soalnya seperti apa? Nah, kalau misalnya teman-teman jarang ketemu soal seperti ini, jangan jangan bingung, jangan bikin susah soalnya gini, nggak boleh.
misalnya teman-teman ketemu soal seperti ini, lihat apa yang mau kita bukan gambarkan sih, apa yang mau kita tulis, penentuan angkanya dari mana. Ingat kembali dalam penulisan tata nama UPEC itu dimulai dari rantai terpanjang. Oke, itu yang selalu diingat. Jangan ambil pusing bagaimana bentuknya nanti. Nah, ini ketemu lagi ada CH3 3 kali, berarti di sini ada CH3, di sini ada CH3, di sini juga ada CH3. Oke, di sini aduh kebesaran C-nya. Ada CH3. Ya Allah, jelek kali gambarnya. CH3. Di sini juga ada CH. Oke, ada CH3. Nah, kita sekarang menentukan rantai terpanjang. Nah, kalau kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. Jadi, gimana sebenarnya penyelesaiannya gitu kan? Jadi yang mana gitu. Nah, jika teman-teman ketemu soal seperti ini, ya kan? Ketika ketemu soal yang seperti ini, jangan ambil pusing. Kita tetap menentukan, kita tetap di posisi rantai terpanjang. Gitu. Kalau ke sini 1, 2, 3, 4. Di sini mulai ada cabang di sini 2. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti menimbulkan perspektif ini bisa menjadi cis, bisa menjadi trans, ya, bisa menjadi cis atau bisa menjadi trans. Nah, sebelumnya teman-teman pahami dulu cis itu apa dan trans itu apa. Nah, kalau cis itu terjadi ketika atom C-nya berseberangan, berseberangan tapi dalam satu garis bahan, gimana sih ngomongnya, dalam satu garis lurus. Nah, misalnya gini, nah ini kalau ini sama ini, nah itu dikatakan sebagai cis. Kenapa dikatakan sebagai cis? Karena dia berseberangan. Nah, lalu yang trans itu apa maksudnya? Trans itu ketika dia berlawanan posisi sini. Nah, kenapa kan ada persilangan, itu disebut dengan trans. Jadi gimana cara jawabnya? Cara jawabnya adalah bisa menjadi cis, bisa menjadi trans. Nah, sekarang trio ambil dia tuh menjadi apa namanya ya, trans menjadi cis kita. Kenapa menjadi cis? Karena dia letaknya berseberangan dengan yang besar, dengan yang rantai terpanjang gitu. Karena di sini ada CH3 kali gitu kan. Jadi kita mulai lihat lagi metilnya di mana nanti, di sini atau di sini. Jadi mulai dari sini 1, 2, 3, 4 dan 5. Selebihnya menjadi apa? Selebihnya menjadi metil, alkil, maaf, di cabang. Ini kebesaran kan? Ini menjadi cabang atau alkil. Nah, gimana cara penulisannya? Oke. Karena dia 1 dan 4 ini berseberangan, ini CH3 ini berseberangan dengan C ini, maka dia bersifat sebagai cis.
seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, dia bersifat, kalau cis dia berseberangan, kalau trans dia berlawanan. Oke, nah kita lihat lagi di mana posisi cabangnya. Kalau di sini cabangnya dia 2 juga, di sini juga 2. Oke, jadi kita mulai 2,4,4 trimetil ya, 2,4,4 trimetil. Nah, ingat di sini ada rangkap 2. Nah, rangkap 2 itu posisinya di nomor 2. Karena dia 5 adalah penta, kalau menjadi dalam rangkap 2 itu pena, berarti pentena. Nah, berarti jawabannya adalah 2,44 trimetil 2 pentena. Itu jawabannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi dia adalah 2,4,4 trimetil 2 pentena. Ya, gitu juga. Oh, maaf. Kelupaan. Apa yang kelupaan? Karena dia posisinya dalam keadaan cis. Nah, hampir lupa. Dalam keadaan cis. Ingat. Gitu ya. Cis 2,4 trimetil 2 pentena. Begitu. Oke, kita hapus. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 11. Nah, ketemu lagi. Dia ada senyawa yang CH2, rangkap CH2, CH3 ditambahkan dengan HCl. Nah, ditambahkan dengan HCl. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, atom H ini adalah hapus. Kalau kita apa namanya ya? Min, CL min. Nah, maka si H ini dia akan berusaha memutuskan rantai rantai ini, sehingga apa? Sehingga dia nanti akan menyebabkan rantai ini menjadi rantai satu, ikatan satu. Ikatan rangkap lagi, tapi menjadi ikatan biasa, ikatan satu. Cl ini mau kemana? Mau ke sini, mengisi kekosongannya si C. Nah, karena si C tadi kan udah diputuskan oleh si atom H. Nah, makanya untuk tidak membuat dia merasa kekosongan atau kesepian, makanya dia diisi oleh si atom Cl. Berarti ini menjadi apa? Ini CH3. Nah, berarti ini menjadi apa? Jadi Cl. Cl kok pengkok maaf. Enggak cantik apanya. Garisnya bengkok. Nah, gimana cara menyelesaikan soal yang seperti ini? Nah, berarti yang menjadi cabang siapa? Menjadi cabang itu adalah Cl atau klor. Ya kan? Yang akan menjadi cabang itu adalah klor. Nah, kita menentukan rantai terpanjang lagi. Berarti 1, karena kenapa di sini 1? Karena dia dekat dengan alkil. Jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, selesaikan. Berarti jawabannya adalah 2 kloro. Di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 arti penta. Nah, dari rangkap 2 telah dihancurkan oleh si H,
bukan menjadi lengkap satu, biasanya menjadi alkana, dari alkena menjadi alkana, ya kan? Dari ini dari alkena menjadi alkana karena telah diputuskan rantainya oleh atom H tadi. Nah, maka jawabannya tetap menjadi penta. Nah, dua kloro pentana. Oh, hapus. Dua kloro pentana. Begitu. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 12. Nah, di sini ketemu yang namanya dia penambahan atom H2O. Nah, nanti setelah ditambah dengan atom H2O, atom H2O, senyawa H2O itu maksudnya. Senyawa H2O atau senyawa air setelah ditambahkan itu nanti ditambahkan lagi dengan si H2SO4. Berarti dia akan mengalami proses sebanyak 2 kali proses. Ya, dia akan mengalami 2 kali proses. Berarti selesaikan. Ini dia. Oh, ini dia kan. Nah, si atom H ini dia akan berusaha memecahkan si ini. Kan? Berusaha memecahkan ini. Ya. Lalu apa yang terjadi? Si H berarti tinggal OH kan. Nah, OH ini akan yang mengisi kekosongan si ini, si CH tadi. Nah, berarti ini menjadi CH3 lagi. Jadi CH3. Dan ini menjadi OH. OH. Berarti, tadi, ya, setelah ditambahkan dengan si H2O tadi, nah berarti tinggal siapa? Berarti apa namanya yang terbentuk? Tinggal siapa? Apa namanya terbentuk? Berarti adalah OH. OH ini merupakan alkohol. Jadi kita akan ketemu lagi dengan pembahasannya yang namanya adalah alkohol. Gimana lagi ya? Ya, berarti di sini ketemu ada 1, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Cantik-cantik lah. Nah, dan di 5 dan 5. Itu dia. Maka si senyawa yang akan terbentuk itu adalah supaya tidak ada yang salah. Oh ya. Ini udah pas. Nah,
berarti dia menjadi, karena OH-nya berada di nomor 2 dan cabangnya di sini tidak ketemu. Aduh, apakah, oh iya, ini tadi kan hilang, ini hilang, ya kan? Berarti dia menjadi 2, 1, 2, 3, 4, 5, ada penta, 2 pentano, gitu. Jadi jawabannya adalah 2 pentano, karena tadi ini hilang, karena sudah dihancurkan oleh atom H. Jadi dia dari alkena menjadi alkana. Nah, dia menjadi 2 pentano. Oke, itu pembahasan. Oh, ini pembahasan persoalan nomor 12. Kita lanjut lagi ke soal nomor 13. Nah, di soal nomor 13 kita ketemukan soalnya gini. Mengapa kedua senyawa dengan rumus senyawa yang sama ini memiliki perbedaan titik didih dan titik leleh yang cukup signifikan? Nah, kita lihat dulu. Di sini ada dibilangnya ada boiling point dan melting point. Ya, boil didih, titik didih, melting, melt itu dingin atau beku. Nah, berarti melting point itu adalah titik beku atau titik cair juga boleh. Melting kayak ada di, biasa disebut istilah, kamu tuh bukan sari, ada kayak kamu melting banget gitu kan, dibilang ada kayak gitu, terlalu cair gitu, terlalu ya gitulah, itu istilahnya kalau sering digunakan dan teman-teman biasa kayak gitu, melting, kamu melting deh kan ya, terus iklan aja lewat. Nah, berarti boiling point berada di titik didih, melting point ada titik cair. Oke. Nah, di sini ketika N butana, berarti N butana, dia titik didihnya min 0,4. Ketika dia di isobutana, titik didihnya menjadi min 10,2 Celsius. Ini 0,4 Celsius, ini min 10,2 derajat Celsius. Mana yang lebih besar min 0,4 daripada min 10,2? Lebih besar min 0,4, min 0,4 Celsius. Karena dia lebih dekat ke arah titik 0. Kalau di melting point, titik cairnya, nah di sini N butana, titik cairnya itu adalah titik meltingnya min 139 derajat Celcius, sedangkan isobutana melting point-nya itu adalah min 160,9 derajat Celcius. Nah, sangat jauh sekali perbedaan yang terjadi gitu kan, cukup signifikan. Nah, apa yang menyebabkannya? Yang menyebabkan titik didih dan titik leleh, titik cairnya menjadi cukup signifikan karena di N butana itu kondisi senyawanya, rantai senyawanya dalam keadaan, kalau kita gambarkan itu masih dalam keadaan lurus. Berarti energi yang dikeluarkan itu tidak terbagi-bagi, tidak tergive kepada semua cabang gitu kan. Kalau isobutana ini kan isobut berarti energi yang dikeluarkan juga cukup besar, ya kan? Karena kan butana, jika kita lihat ada rantai nama senyawa, dia berada di mana? Dia berada di rantai lurus. Dia
terlalu banyak, sehingga untuk mencapai titik didih juga cepat dan tidak terlalu lama. Begitupun pada titik cairnya atau titik lelehnya. Titik cairnya. Mana dia pergi tadi? Titik cairnya. Sedangkan pada isobutana di sini mengeluarkan energi yang cukup banyak, mengeluarkan energi yang cukup banyak, sehingga untuk mencapai titik didihnya juga agak lama. Berarti di isobutan berarti dia energinya cukup agak lama untuk titik didihnya. Begitupun ada titik cairnya atau titik lelehnya. Begitu jawaban dari trio. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 14. Nama IUPAC untuk senyawa ini. Nah, ketemu lagi dengan rantai yang begitu krusial banget kayak wah ketemu gitu kan. Jadi jangan membuat teman-teman takut. Enjoy your life gitu kan, kayak enjoy aja menyelesaikannya, jangan terlalu ambil pusing ini jangan terlalu santai gitu. Kita tetap menggunakan konsep, tapi jangan membuat diri kita menjadi scared, dan menjadi takut melihat begitu soal yang begitu rumit. Nah, yuk kita kembali lagi ke soal. Nama IUPAC untuk senyawa ini katanya CH3, CH2, C. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan? 10. 1, 2, 3, 4. Jadi rantai terpanjang adalah 10. Mana yang lebih dekat dengan alkil, dengan cabang? Ini, nomor 3. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti nih, mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, karena waktu azan udah masuk,